itu bisa mendampingi seorang peneliti level internasional tentang ide-ide keislaman. Nah, keren. Yang di dalamnya itu ternyata menelisik tentang suluk, tentang bagaimana mencapai pengenalan diri kepada Tuhan, luar biasa. bagaimana mensucikan jiwa di situ, terus juga perjalanan para wali. Kita teliti itu bareng-bareng. Dengan peneliti yang dari Meneliti bareng dengan si peneliti asing dari Jerman. Wah, Itu Jerman. dari Köln University. Dia adalah pimpinan dari 30 peneliti yang ada di Amerika dan Eropa, gabungan dari beberapa universitas tuh yang tersebar di Amerika, Jerman, Eropa dan juga Australia. Terus tuh saya ketemu dengan dia kan, dengan para peneliti dari Malaysia itu tuh. You penelitian di sini tuh ada surat izinnya enggak? Sampai berani ngontrak salah satu hotel di sini, berapa kamar tuh ada? Sekitar 15 kamar selama 1 bulan. Gitu. Rencananya malah 3 bulan, nanti extend dia. Saya tanya, ada nggak suratnya dari LIPI? Nggak ada, Pak. Waduh, kecolongan. ini ilegal ini, kata saya tuh. Akhirnya saya nemuin Elang Arif tuh. Elang Arif, ini prosedur di sini tuh tamu tuh bagaimana gitu. Iya. Ya udah datang saja gitu, nggak apa-apa. Yang penting datang, ada penjelasan, didampingi guide-nya, selesai pulang gitu. Tahu nggak ada orang Malaysia ke sini? Wah, saya nggak tahu. Di buku tamunya dicari, nggak ada. Gitu. Sekedar tamu saja. Mereka adalah peneliti. Mereka moto secara detail semuanya gitu tuh. Dan Jadi kedatangan mereka ke sini tuh statusnya hanya sebagai turis waktu itu. turis aja. Saya bilang nggak bisa begini, Bung, kata saya tuh. Kecolongan lah ibaratnya Iya. begitu ya. Nggak bisa. Kalau penelitian Anda harus melalui LIPI. Tuh. Gitu. Walaupun ini adalah seperti semacam skripsi atau apa gitu kan. Iya. Cuman saya bilang, harus melalui LIPI. Judulnya penelitian. Oke, mari 1, Oke. 2 on, 3 on, sound on. Jleger, jleger, jlegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiwastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita ketemu lagi di konten kita Saung Langit bersama saya BJ dan Saya, partner saya Om Sajam. Sajam. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan sahabat kita yang luar biasa dan sangat kita nanti nih kayaknya. Saya biasa memanggil beliau ini Kang Hab karena ini luar biasa lah gitu. Is the best brother gitu. Umurnya Jadi nanti kita bisa gali nih dari mulai pengalaman hidup sampai apa yang sedang digeluti sekarang dan polanya seperti apa. Tentunya karena beliau sendiri sekarang adalah bergerak di bidang pendidikan, ya kita akan coba menggali juga dari sisi pendidikan dan pilihannya dari sekian banyak pendidikan yang digelar di Indonesia ini, apa pilihan yang diambil oleh beliau ini. Silakan Kang Hab. ya, Oke. terima kasih Bang BJ dan juga Mas Sajam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habil Ahmad ya. Dari sekian banyak pilihan job di dunia ini, saya mengambil bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Walaupun sebetulnya background pendidikan saya adalah akuntansi. Gitu. Tapi Bisa bergeser jauh begitu ya. iya, bisa bergeser sangat jauh sekali. Padahal sebetulnya bahasa Inggris itu adalah pelengkap dari akuntansi tadinya. Awalnya karena kenapa saya mengambil akuntansi? Karena saya pikir pada saat SMA saya alhamdulillah dianugerahi kemampuan bisa berbahasa Inggris. Jadi memang sudah ada bekal basic bahasa lah ya, Inggris. bekal. Nah, berarti pengetahuan yang lainnya kan akuntansi. Kebayangnya tuh pengen kerja kantoran, gaya kayak gitu. Gaya Bu Mornon. Iya. Tapi bukan lahir dari Inggris ya, bukan ya? Bukan. Oh, Gitu.
Tapi nggak ada miripnya sih dari orang Inggris. Enggak ada gitu. Iya. Miripnya wong Kanoman ya. Kanoman iya. Cocok. Jerman ya. Jerman jejer Kanoman. Nah, pada saat mulai menggeluti apa namanya bahasa Inggris itu langsung terjun ke dunia apa pendidikan yang formal atau Tidak, saya menempuh pendidikan bahasa Inggris itu dari kakak saya. Kakak saya kebetulan saat itu adalah pengajar bahasa Inggris di salah satu lembaga kursus di Cirebon yang dikatakan lembaganya termasuk tua. oh gitu. Dari lembaga kursus itu pemiliknya sendiri bisa membangun sebuah universitas. Luar biasa. Saya- Jadi universitas di Cirebon adanya Di itu? Cirebon, iya gitu. Nah, terus saya belajar dari kakak saya di lembaga tersebut sebagai siswa ilegal. Siswa mantap. Bukan Kenapa saya katakan bahwa saya adalah bukan siswa? kayu ilegal ya, tapi siswa Bukan. juga Ilegal Jadi logging yang itu. ilegal itu bukan hanya logging ya, Iya. tapi juga belajar. Ternyata ya entah apakah tadinya sebelumnya sudah terjadi sebuah kesepakatan gitu tuh antara kakak saya dengan pemilik atau bagaimana, tapi yang jelas yang saya rasakan saya masuk itu masuknya jangan dari sini, nanti rombongan gitu, supaya nggak kelihatan pemilik gitu. Oh, iya. Nah, sebentar saya potong Hap. Ini Kang Hap kan diseruput dulu teh Nah, seruput. ala saung langitnya Oh, biar apa namanya lebih segar. iya, lebih sekali ya. fresh gitu. Ini Karena kayaknya Kang Hap sudah tobat dari kopi. ini kayaknya mengandung gula kan ya? Eh Tidak. Oh ya. Walah, saya kurang sakti kayaknya. kenapa? Ini terlalu panas. betul. Kurang sakti ya. Kurang sakti. Kalau kurang sakti berarti sakit ya. Iya, Beda penempatan saja gitu. kurang sakti nih. Antara Terlalu sakti panas. dengan sakit. Iya. Ya. Padahal Kayaknya baru padahal umur orang ini. Cirebon harusnya sakti biasanya terkenalnya loh. Iya, benar. Makanya saya berani merokok. Iya nggak? Iya. Iya. Jangan Nah. berani istri dua lah jangan. Wah bahaya. Jangan. Kalau istri dua itu gini, Mas. Sebetulnya orang kalau mau beristri dua itu gampang. Iya, gimana tuh? Yang penting pinter bohong. Bohong. Iya. Harus itu modalnya. Itu modal utama adalah Tapi jangan pinter sampai bohong. bohong gatel. Iya. Iya. Kang Hap ini luar biasa. Iya. Jadi low Enak. profile sebetulnya low profile. Asik sebenarnya ini Asik. orang. Cuman sayang. Apa tuh? Apa tuh? Kasih tanda tanya. Sayangnya nggak doyan bohong. Nggak doyan Makanya bohong, ya. istrinya cuma satu. Cuman gitu. satu. Itu. Sayangnya begitu. Nah kembali ke apa awal tadi gimana? Nah itu jadi belajar tuh ilegal terus saja. Tapi saya tuh punya tekad yang kuat. Kalau misalkan dalam satu grup itu dia memiliki kewajiban untuk masuk ya, ke tempat lesan itu adalah seminggu 2 kali. Heeh. Saya itu sehari bisa 2 kali dan hampir tiap hari berturut-turut gitu. Selama 5 hari kerja gitu. Maksudnya Karena kemauannya kuat. karena saking kemauan saya kuatnya ya. kuat gitu. Betul sekali. Karena saya terlahir dari seorang ibu yang sudah sepuh. Bapak saya juga sudah sepuh. Pada saat usia 8 tahunan ayah saya meninggal. Jadi saya SMA itu sudah berpikir bagaimana caranya saya menghasilkan uang. Termotivasi. Termotivasi karena Dari kondisi kondisi. dan situasi. Jadi akhirnya Dan toleransi. toleransi. Kalau disingkat apa itu namanya? Jangkauan dan Iya. Saya nyebutnya nggak enak. Enggak enak. Soalnya ada istrinya Bang Biji. Nah, itu. Dan ya lumayan berat saya rasa hidup saat itu. Tapi dijalani terus gitu. Alhamdulillah. Sampai akhirnya saya pada saat lulus SMA, bukan SMA sih, Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah. Di mana Negeri. tuh dulu tuh? Derajat ya. di masih derajat. Pleret, Oh di Pleret. Pleret Iya. di
Yang dekat Urut ya, Pleret Uru ya, Cirebon. Pak? Iya, yang sekarangnya itu ketutup sama kandang burung Kandang. sekolahannya tuh. Hmm. Jadi rungseb berada tuh ya. Rungsep. Bahasa Cirebonnya rungsep gitu ya. Rungseb. Nah, Bahasa soalnya itu rungsep bahasa Inggris apa bahasa rungsep. Itu jadi kayak kalau di bahasa Inggris itu namanya slummy area. Iya, iya. Bukan Islami loh ya, tapi Islami gitu. Nah itu kayak kumuh gitu tuh ya. Ngajar, lulus SMA, ngajar bahasa Inggris untuk ongkos kuliah. Ngajar bahasa Inggris di sekolah formal. Enggak, saya saat itu di private keliling, Door to door ya. door to door. Ya yang penting sih ada kemauan. Dia hingga sampai sekarang. Itu berarti dimulai privat itu dimulai dari zamannya kuliah itu sudah dimulai itu. Sebelum kuliah, betul. Nah, dulu untuk memperkenalkan apa namanya untuk memperkenalkan diri bahwa sini nih saya bisa bahasa Inggris nih, kamu kalau pengen belajar ke saya nih, itu gimana tuh? Marketnya, Wah, marketnya. gitu. Marketnya. Kalau dulu itu kan tidak ada HP, Betul. Iya. tidak ada internet. Iya. Iya. Nah, Sangat kita sulit sekali itu ya. melalui suara langit. Oh, suara Nah, langit. seperti yang di sini apa tuh? Oh iya. Saung langit. Iya. Nah, ini tempatnya. Hmm. Nah, kalau dulu pakai suaranya suara langit. Suara langit. Suara langit. Jadi masih ada kaitannya dengan saung langit. Betul sekali. Gitu. Itu cocok logi itulah ya. Cocok logi ya. Cocok logi dan cocot logi ya. CL. Iya, iya. Ya. Saya kadang-kadang untuk mendapatkan siswa itu kadang harus melalui proses meditasi. Jadi Segitunya ya. iya. Meditasi dulu. Gitu. Di mana itu? Meditasi. Biasanya di sore bedung. Sudah beduk. Yang kalau Oh, Jumatan di Tabu tuh ya. Iya betul. Oh, Bukan hanya Jumat itu. Mm-mm. Setiap Setiap waktu. waktu. Setiap waktu ya. Itu bisa mendapatkan cara mendapatkan pola seperti itu tuh dari mana? Ada yang mengarahkan atau memang mendapatkan cara tersendiri gitu? Jadi karena saya ini adalah bukan pekerja formal, Iya. sama seperti kayak Bang BJ, Iya. gitu ya. Bukan pekerja formal saat ini. Yang rezekinya itu tergantung dari Langit. langit Oh, gitu tuh iya, kan. gitu. Dari Lam yahtasibnya Allah. waduh itu untuk orang-orang yang bertakwa itu sih. Oh, Ya mudah-mudahan Iya, kita tergolong atau mengarah ke orang yang bertakwa gitu. Ya amin, mudah-mudahan. Kalau min ghairi la yahtasib kan untuk orang-orang bertakwa kan ya. Iya. Ya itu. Cuman kita yakin sajalah bahwa rezeki itu di tangan Allah. Masih di tangan. Nah, bagaimana tuh? Jadi kan kudu dijaluk. Nah, iya. Gitu kan. Wah, keren tuh. Keren banget. Dijaluknya Jadi itu dengan rizki itu di tangan Allah. Iya. Jadi gimana caranya Allah itu mau melepaskan rizki dan mengarahkan ke kita? kudu dijaluk. Nah, gitu. Visualisasinya begitu ya. Iya. Jare mangamake apakah arane Apa tuh? ud'uni fastajib lakum. Wih. Berdoalah padaku Iya. maka Niscaya. akan aku kabulkan gitu kan. Jadi kudu dedong, kudu jaluk. Betul, luar biasa. Tapi Dan termasuk saya tuh mau mendatangkan sampean tuh berdoa, meditasi juga di sini. iya, nah Jam setengah 4 loh. iya, Ya Allah, Sampai setengah mudah-mudahan 4. Mas Habil bisa datang ke sini. Hmm. Itu termasuk rezeki juga Mas Habil. hmm, Ya. Jadi Alhamdulillah, selain ikhtiar dohirnya berjalan, batiniahnya atau secara spiritualnya juga berjalan juga. iya betul. Itu saya meditasi di Masjid Agung, Masjid Tapi Agung Sang Cipta Rasa Sang Cipta Kesepuhan. Kesepuhan. Iya. Tapi jare wong tua kah? Awas aja kenemenen. Bokatan? Edan. Oh, gitu. bisa terjadi begitu. Bisa terjadi begitu. Masya Allah. Karena ya Berarti di situ keinginan yang terlalu berlebihan energi tidak bagus juga. tidak disesuaikan dengan Kemampuan. Terus hanya mengandalkan doa. Tuh. Kerasai park padahal aduh. Itu yang akhirnya membuat orang lebih besar halusinasinya atau ilusinya gitu. Iya, merasa diri
dekat pun kan katanya nggak bagus. Betul. Gitu kan. Betul. Sapa Ira gitu kan. Ira siapa? Ya iya kan. Dibalik maning. Nah iya. Sapa Ira gitu Ira kan. siapa? Ya, Kan gitu. gitu. Ya. Kenapa jadi genit gitu sih? Ke bapak mama deh. Iya. Jadi ya gitu lah. Yang penting sih ternyata setelah sekian lama dilalui, saya pikir ini kan kalau hidup sebetulnya sih nggak ada kalah, nggak ada menang. Iya, ya kan? Betul. Karena bukan Yang pertandingan. penting Ya. karena bukan pertandingan. Yang penting sih disyukuri, ya kan. Oh ternyata bisa pada gitu tuh, ya kan. Wong kan duwe rabi ya. Ais. Duduk. Maksudnya kita gak bisa duwe rabi. Iya. kan? Wong kan bisa tuku motor, kita gak bisa tuku motor. Wong kan bisa gawa mobil, Kita kita gak bisa bisa gawa mobil. Wong kan ya apa? Bisa rabi loro, kita sih kita sih emong. Siji bae. Siji bae. Iya. Jadi wedi tukaran ya. iya bener, akeh tukaran Akeh tukaran. Ada lagu loro wis. Pokoknya sih kang kudu pinter bohong gitu. Iya, Loro, iya, ya. betul. Jadi aja sampai duwe rabi loro. Loro, Mantak akan siji bubar kabeh. Betul. Ya, Betul. mending kuat, ya kan? Jadi engko seren-serenan ya. Ya iya, seren-serenan gua apa kok? bahasa Inggris. Oh iya. Bahasa hasil peninggalan dari penjajahan Inggris dulu itu. Iya. Saya tuh ini dalam perjalanan hidup saya tuh ada hal yang menarik Apa dan unik menurut saya. Apa itu? Sampai sekarang juga asli unik maksudnya. Bang BJ gitu. Gimana? Uniknya gini. Seorang Hablillah kuliahnya akuntansi, bisa bahasa Inggris, ya semono sih bisa lah gitu tuh ya. Iya. Itu bisa mendampingi seorang peneliti level internasional tentang ide-ide keislaman. Nah, Gitu. keren. Yang di dalamnya itu ternyata menelisik tentang suluk, tentang bagaimana mencapai pengenalan diri kepada Tuhan, Luar biasa. bagaimana mensucikan jiwa di situ, terus juga perjalanan para wali kita teliti itu bareng-bareng. Dengan peneliti yang dari Meneliti bareng dengan si peneliti asing dari Jerman. Wah, Itu Jerman. dari Köln University. Dia adalah pimpinan dari 30 peneliti yang ada di Amerika dan Eropa, gabungan dari beberapa universitas tuh yang tersebar di Amerika, Jerman, Eropa dan juga Australia. luar biasa. Mantap, Gitu. keren, luar biasa. Nah, jadi endasnya kok kepegang karo kita. Gitu. Itu bisa bisa memilih Kang Hab itu awalnya gimana itu, Kang? Itu awalnya adalah kebetulan sebetulnya. Ya berarti Kebetulan. termasuk Jadi- ayah tasib juga ini Kak. Wah, kalau itu sih untuk orang-orang yang bertakwa, gitu tuh. Termasuk sampai itu adalah orang yang bertakwa Kang. Iya kan? Oh, Seperti itu. wallahu a'lam. Lah, bisawab Kayak ya. kayaknya, Iya. waduh, bakal Kayaknya. ngomongin maksiatnya kita nih kayaknya kan blenak. Iya, Kan? Iya, Ya, Ble? Iya, Iya. itu cukup disimpan saja lah. Gitu. Simpan saja. Gitu. Kok anak teriak-teriak, apa, kan blenak. Iya, Ya, Ble? Iya. Kayak kita lewat nih mereka kayak duduk beli ya. Iya, Oke. Oke. Nah, begini. Jadi apa ya? Awalnya itu adalah saya ngajar bahasa Inggris. Iya. Dia orang Jerman pengen belajar bahasa Indonesia. Gitu. Itu waktu datang itu kelihatan kayak orang stres. Dia itu. Iya, karena dia dapat tugas di wilayah Cirebon. Mm-mm. Sementara yang lainnya ada yang sampai 2 orang. Dia sih sendirian. Mm-mm. Gitu. Ke Cirebon, nginep di Bentani, dia pakai apa? Namanya itu yang nginep dalam jangka waktu yang lama tuh gitu. Di sana sewa 1 bulan, 2 bulan kamarnya. Nah, terus les bahasa Indonesia ketemu dengan guru bahasa Jerman. Mm-mm. Ternyata guru bahasa Jerman itu banyak salahnya, malah dia nggak ngerti gitu tuh.
Padahal dia orang Cirebon juga. Dia orang Cirebon juga. Nah, sayang sekali. Nah, terus si itu tuh ngelempar ke saya, bisa bahasa Inggris? Bisa. Ya udah, pakai guru bahasa Inggris saja, belajar bahasa Indonesia gitu tuh. Awalnya gitu. Seperti itu. Ya udah, berarti kan rezeki kita ya. Iya, Gitu. iya, iya. Nah, terus akhirnya terjadilah proses pembelajaran tuh. Pas di warung somai. Berawal dari warung somai. Iya, warung somai gue ngobrol. Warung somai yang di Jalan Kartini tuh. Dulu kan ada DBFM tuh di situ. Nah, di situ ada warung somai situ, ya menu somai gitu tuh. Nah, terus kita makan sana ngobrol-ngobrol, dia tertarik akhirnya. Ya udah, belajarnya bagaimana? Sistemnya private saja. Kalau misalkan you belajar di sini seminggu 3 kali, nggak kekejar kata saya tuh. Penelitiannya tuh. Anda kan dituntut untuk bisa berbahasa Indonesia dengan segera. Gitu. Ya udah kalau gitu berapa? Sekian deal, sepakat. Akhirnya ketemulah kita di sana di hotel. Tapi kan enak belajar di kamarnya gitu. Iya. Wah, itu deweke wadon. gitu. Walaupun sudah berumur juga. Iya. Ya, tapi kan tetap baik kan ya. Kita Kesannya kan gimana durung gitu ya. Iya, repot ya. Repot gitu. Bukatan jelalatan terjadi gimana? Ada sesuatu hal yang hill. Nah, itu. Akhirnya udah saya bilang, udah kalau gitu kita you ngontrak rumah saja. Kalau saya marah nih hotel ke sana barangkali ada omongan apa nggak enakan, apalagi posisinya kamar gitu kan. Kontrak rumah di Setiabudi, bukan di Setiabudi, di apa tuh namanya? Yang punya Pak Budi. Yang punya Pak Budi. Iya, jalannya tuh Jalan Kembang. Di situ tuh ada. Masuk sana punya Haji Tohir. Kontraktor. Nah, terus ke sana ngajar kontraktor. Sampai keterusan tiba-tiba dia tuh bertanya, kamu punya kedekatan enggak dengan keraton? Oh, ada kedekatan. Tempat dolan pun sih lagi cilik Iya. Oh iya, bisa masuk. Wah, bisa, siap. Ke pesantren, oh siap gitu. Ya udah, akhirnya kontrak tuh. Jadi semua kebutuhan dia itu ada di Kang Hab semuanya. Iya, untuk proyek Luar penelitian biasa, dia tuh gitu. Gitu. Ya akhirnya penelitian itu aslinya sih hanya berjalan sekitar setengah tahun. Tapi penelitian itu terus berlanjut sampai 3 tahun. Loh. Itu karena belum selesai atau memang Karena proyeknya bertambah. To be Saya continue, juga ya. sampai bingung ini. Akhirnya berlanjut terus dan alhamdulillah selesai dengan husnul khotimah. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Nah, apa yang digali dari peneliti itu? Yang di Awalnya Cirebon itu kita belajar tentang ketika kita akan melakukan sebuah penelitian mengenai ide-ide keislaman abad ke-16. Berarti kan yang lalu. Iya. Jadi kita belajar sejarah. Iya. Kayak buku-buku negara Kertabumi. Terus negara-negara apa sih gitu. Cirebon Nagari. Purwakacaruban Nagari bukunya itu. Ada juga bukunya yang kuno-kuno tuh, kitab-kitab yang itu lama lah gitu tuh. Tentang sejarah raja-raja bumi Nusantara, keterkaitan antara satu raja dengan raja yang lainnya gitu dan seterusnya. Nah, itu menarik. Akhirnya saya terbuka, wah iya, Cirebon itu dulu luar biasa. Kang Hab orang Cirebonnya sendiri baru menyadari ketika membaca buku-buku sejarah itu tentang Cirebon. Di antaranya adalah ketika orang-orang kita berbicara tentang PBB, itu rapat terbesar raja-raja sedunia itu terjadi di Cirebon. Pada saat Cirebon itu ditinggal oleh 2 putra mahkota itu, Mertasinga sama Mertawijaya. Di dalamnya itu hanya ada Pangeran Wangsakerta. Berarti sebelum adanya Kesultanan Cirebon. Sebelum adanya Kesultanan Kanoman. Kanoman. Apalagi ke Cirebon belum, masih ada Cirebon saja. Gitu. Nah,
Itu di situ beliau itu kan ditinggal di sini. Maksudnya untuk ya jangan hilang semua anak-anaknya. Ada yang ditanam satu oleh Belanda di situ. Nah itu di situ ternyata Pangeran Wangsakerta itu adalah ilmuwan. Dia menulis banyak kitab. Akademisi sebetulnya kalau Akademisi dan ide-idenya brilian. Saat itu untuk menghindari konflik antara kerajaan, dia itu mengundang raja-raja sedunia untuk datang ke Cirebon berbicara tentang batas-batas wilayah. itu pencetusnya Pangeran Wangsakerta, Pangeran Wangsakerta. Wong Cirebon, PBB itu di dalamnya diangkat tentang kemanusiaan, apa pokoknya kayak sebagian kayak merekrut dari ide-ide yang terdapat pada Piagam Madinah gitu, di mana antara muslim, non muslim dan seterusnya gitu harus kudu akur gitu. Nah, dari Intinya sejarah seperti yang Kang Hab baca itu akhirnya yang terkumpul di Cirebon itu ada berapa kerajaan waktu itu? Ya akhirnya keseplit-seplit ya jadi 3 gitu. Sementara kalau ke Prabonan katanya setempat ngaji ya saat itu tuh, dan disepakati oleh 3 keraton itu. Wah, ini asik banget ya. Asik Kalau kita nyambungnya berbicara hal Serius sejarah, banget ini, ya. kalau kita bisa menghadirkan Mama De nih akan lebih luas Lebih klop kayaknya. lagi ya. Lebih Oh, klop iya. lagi ini. Klop. Kira-kira Mama De bisa dihadirkan nggak ya Iya. kalau malam ini? Mama D-nya kayaknya masuk angin ya. Oke, ya Ya, mungkin halaman. next kita akan mengembangkan nih. Ini luar biasa. Luar ini. biasa ini. Jadi Penjelasan Cirebon dari itu Kang Habil nih. memang luar biasa di masanya. Bagaimana tidak sampai Jakarta, Jigana gitu. Wilayah Cirebon Wilayah Cirebon, Jakarta. luar biasa, sakti-sakti dan alim-alim raja zaman dulu tuh. Karena ya ahli fikih, ahli agama, ahli puasa. Jadi Agamanya tuh luar biasa. Lengkap ulama-ulama ya. terdahulu itu sendiri sebetulnya bukan hanya spiritualnya yang dijalankan ya, tapi akademisinya juga Oh iya, diimbangi dengan akademisnya itu ya. mereka tuh kutu buku. Dan setiap kerajaan itu mempunyai perpustakaan. Sekarang orang yang hidup di masa sekarang, Iya. ketika sumber-sumber bacaan begitu banyak, kira-kira perpustakaannya segede ndi? Kalau dikumpulkan tuh ya bukunya Iya, ya. kita nih gitu Iya. tuh. Ya, artinya dibandingkan dengan zaman dulu, ketika buku masih gede-gede gitu kan, Iya. tapi dibaca, dimutolaah terus. Mereka punya tempat khusus. Bahkan ketika saya masuk ke salah satu keraton, itu ada tempat bacaan khusus untuk sultannya gitu tuh, dan juga pendampingnya gitu. Dan mereka terafiliasi juga dengan beberapa pesantren akhirnya, karena emang ya itu artinya. Jadi kaitannya erat antara kesultanan atau kerajaan itu sendiri dengan pesantren-pesantren yang ada. Iya, karena keraton itu adalah, atau kesultanan adalah pusat peradaban. Bagaimana dia membentuk sebuah peradaban. Jadi manusia yang memanusiakan manusia. Gitu. Manusia yang memanusiakan manusia. Iya. Jadi Memperlakukan orang akhirnya dengan manusia baik. menjadi manusia yang seutuhnya ya. Iya. Ya bagaimana tidak memanusiakan? Ketemu karo gua ngomong bebasan ya. Masya Allah. Iya, Orang orang inggil. keraton kan gitu ya. Nggih. Ajeng pundi sampean Nah, ngoten nggih. nggih leres. Kok Sareng sinten mriki sampean ngoten ya. nggih. Leres. Bunda Harit dereng ngoten ya. Gareng. Gitu. Ya, disiapkan ya. Iya. Disiapkan ya. Tapi kebetulan saya tuh sudah makan bubur kacang. Oh, Lucu gitu. tadi sebelum kesini. Salah satu ciri makanan kuliner orang Cirebon ya. Iya, Kacang tengah hijau. malam. Tengah malam. Iya. Oh, iya.
makan. Luar biasa. Malam ini sangat luar biasa, sahabat-sahabat Song Langit. Wah, ini daging semua isinya. Ini di luar ekspektasi kita yang berawal dari Ngobrol santai. sebuah pengalaman akademisi yang dijalani oleh sahabat kita ini Kang Hab, sampai merambah ke sejarah yang kebetulan beliau ini sempat kedatangan tamu atau diminta untuk mendampingi tamu yang ingin menggali keislaman yang di Cirebon untuk mengenal keislaman yang di Nusantara ini gitu. Luar biasa, sangat luar biasa malam ini, Masya Allah. Lalu selanjutnya gimana itu Ngap? Nah, dalam beberapa seminar yang kita datangi, itu ada satu atau dua profesor yang mendatangi kita mengatakan bahwa ini saudara siapa gitu. Ya saya juga nggak tahu saudara saya siapa gitu kan. Nah, gitu. Balik nanya gitu ya. Iya, balik nanya. Kamu nanya, tanya-tanya ya. Anda tuh mewakili lembaga apa aja gitu tuh. So, kok bisa mendampingi seorang peneliti dari universitas ternama di Jerman dengan tim kelompok peneliti yang banyak, kok Anda sendirian gitu. Iya, Ini harusnya didampingi oleh orang UNIF. Harusnya. Katanya, iya. Ya nggak tahu, orang dianya minta saya. Terus tapi saya ceritakan bahwa sebetulnya awalnya dia didampingi oleh seorang peneliti juga dari LIPI, karena setiap peneliti yang datang ke Indonesia Harus itu melalui harus LIPI. melalui LIPI. Tidak melalui LIPI, suratnya nggak punya, gitu. Ilegal. Gitu. Saya sempat waktu zaman Elang Arif masih hidup tuh. Ada peneliti dari Malaysia. Dia melakukan penelitian tentang arsitektur kuno. Gitu. Kata saya, waduh, iki akeh duitnya kudu sih. Harusnya. Iya, karena saya ngalami pendampingan terhadap peneliti itu juga ya kerasa gitu kan, gitu kan, sabetannya tuh. Sabetannya ya. Iya. Kayak kuda lumping berarti ya. Kencang gitu ya. Kuda lumping sih kalah. Makanya Kebo beli. Keboy langsung ya. Iya, Jadi inget kebo bule berarti. gendut gitu. Gendut, Iya. Nah, terus tuh saya ketemu dengan dia kan, dengan para peneliti dari Malaysia itu tuh. Yuk, penelitian di sini tuh ada surat izinnya enggak? Sampai berani ngontrak salah satu hotel di sini, berapa kamar tuh ada? Sekitar 15 kamar selama 1 bulan. Gitu. Rencananya malah 3 bulan, nantinya extend dia. Tahun berapa itu, Kak? Pokoknya setelah itu pokoknya Pak Arif masih lama lah hidup. Masih lama itu. Tahunnya kelalen gitu. Iya. Nah, terusnya tuh saya tanya, ada nggak suratnya dari LIPI? Nggak ada, Pak. Waduh, Kecolongan. ini ilegal ini, kata saya tuh. Akhirnya saya nemuin Elang Arif tuh. Elang Arif, ini prosedur di sini tuh tamu tuh bagaimana gitu. Iya. Ya datang saja gitu, nggak apa-apa. Yang penting datang, ada penjelasan, didampingi guide-nya, selesai pulang gitu. Tahu nggak? Ada orang Malaysia ke sini. Wah, saya nggak tahu. Di buku tamunya dicari, nggak ada. Gitu. Sekedar tamu saja. Mereka adalah peneliti. Mereka moto secara detail semuanya gitu. Dan Jadi kedatangan mereka ke sini tuh statusnya hanya sebagai turis waktu itu. turis aja. Saya bilang nggak bisa begini, Bung, kata saya tuh. Kecolongan lah ibaratnya Iya. begitu ya. Nggak bisa. Kalau penelitian Anda harus melalui LIPI. Tuh. Gitu. Walaupun ini adalah seperti semacam skripsi atau apa gitu kan. Iya. Cuman saya bilang, harus melalui LIPI. Judulnya penelitian. Gitu. Kalau nggak melalui LIPI berarti Anda ilegal. Dan Anda bisa ditangkap. Saya bilang, di bekonon kan. Iya. Akhirnya, tapi saya kalau misalkan sekedar pengen tahu tentang itu saya bisa jelasin. Tapi sedikit gitu. Ini udah selesai. Ada batasan. Ada batasan-batasan. Tapi kalau bisa memotret secara rinci, Iya. wah itu nggak bisa. Ini kan kekayaan kita. Betul. Gitu kan. Kita punya hak untuk Iya. melindungi itu gitu. Akhirnya
mereka pergi pulang, harus lewat Lipi dulu, pulang, nggak datang lagi besoknya saya lacak tuh, nggak ada aja sudah, nggak, oh ya wes beres. Jadi nggak bisa kalau peneliti asing kesini nggak pakai Lipi, dan kalau orang yang peneliti dengan data-data yang lengkap Iya. itu tidak bisa lah ya. dan bahkan peneliti yang legal pun dia harus memberikan laporannya per 3 bulan hasil penelitian itu apa aja. Iya, iya. Registrasi berkata Iya, gitu. Karena ternyata Indonesia itu adalah menjadi pusat peradaban Islam kembali. Tuh. Kenapa banyak orang-orang dari luar sana pengen tahu tentang keislaman di Indonesia itu? Karena Indonesia itu Islamnya unik, Iya. gitu. Dengan Kenapa unik? Dengan Letak berbagai punya- macam letak faham, keunikannya di mana? aliran. Bukan hanya itu, banyak sekali orang Islam di Indonesia, Iya. gitu, yang tidak harus memakai jubah. Gamis. Dengan atribut-atribut Atributnya keislaman. atribut keislaman, menggunakan pakaian-pakaian yang Kostum lah. pakai kostum-kostumnya kostum khusus. yang casual, yang biasa-biasa Bisa saja. saja. Dan bahkan tidak sedikit, saya Muslim, gitu, Iya. tapi tidak sholat. Iya. Unik di situ ya. Itu unik Iya, gitu. iya, iya. Loh, kok Anda Muslim tapi nggak sholat? Iya, Iya. saya Muslim, tapi saya nggak sholat. Sholatnya kapan? Saya Jumat saja. Iya, Tapi iya, ada iya, satu iya. lagi keunikannya. Iya, iya, iya. Orang-orang seperti itu pada saat Islamnya merasa diganggu, mereka orang yang paling pertama teriak. Nah, Itu yang luar biasanya Indonesia. Itu uniknya. yaitu di situ ada hubul batun minal imannya ada itu kan ya. Iya, benar sekali. Cinta tanah airnya tuh luar biasa. Di Indonesia Yang ini. lucu lagi tuh, saya menemukan lagi, dia tanya ke saya tuh, itu orang pagi-pagi pada nongkrong semua situ ya, pada minum kopi gitu tuh di warung-warung tuh, sambil ngudut kelepas-kelepus baca koran gitu kan Iya. ya. Mereka usahanya apa? Iya. Pebisnis? Pebisnis? Bukan. Bukan. Iya. Pengusaha besar? Pengusaha bukan. Bukan. Apa? Nganggur gitu. Pengacara. Pengangguran Pengacara. banyak acara. Pejabat. Ternyata nganggur. Pengangguran Kok Jawa Barat. nganggur bisa santai begitu minumnya kopi itu? Oh iya, di sini kopi murah. Di sana tak kuning kopi Selawe Ewu ya lu ya. Iya, iya. Itu kata peneliti itu yang tanya. Iya gitu. Iya. Unik Indonesia luar biasa ya. Biar nganggur juga masih bisa ngopi. Masih ngopi. Kalau di sini bisa Gimana, ngudut. gimana jadi pengusaha ya? Lah, Nganggurnya saja bisa ngopi. bisa Luar ngopi. biasa. Hari pikirnya kan sok aja lihat pengalaman Hmm. di Amerika tuh, kalau di YouTube tuh lihat banyak kan pokoknya hurufnya medang slak gitu Iya. kan, yang pinggir jalan gitu kan, karena adat di sana itu katanya orang kalau sudah SMA Iya. itu di kick out dari rumah, Harus mandiri. harus mandiri tanpa bekal. Oh, gitu. Itu salahnya di situ, makanya banyak gelandangan Iya, di iya, sana iya. tuh. Kayak lagunya Roma Irama ya, gelandangan ya. Iya benar. Nah, di sini bukan gelandangan ini, Apa? karena tidak beratap, atapnya langit, Oh, atapnya lah. berhamparan bumi gitu. Oh iya. Rumput yang hijau ini. Di tengah lapang yang luas. Ya, luas, iya, Cuman iya. yang ke center segini gitu. Ya, ini hanya memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan gitu. Nih, ambil saya nanya ke sampean Iya. dari perjalanan tadi ketemu dengan peneliti yang dari Jerman, terus di situ dia tentang peradaban yang ada di Cirebon, terutama di Indonesia ya, meluasnya ke Nusantara, tentang masa kerajaan. Saya dengar ada informasi bahwa Indonesia itu adalah termasuk negeri Sabah. Menurut Anda bagaimana itu? Waduh. Iya benar, Ya. ada cerita seperti Iya. itu. Iya. Cuman saya kurang detail tahunya. Iya, tapi nggak apa-apa disampaikan Iya. saja, walaupun tidak Yang secara saya tahu terperinci itu gitu. adalah Sabah Gedang ya. Iya, 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 Gitu. iya, 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 iya. Pisang Sabah. Pisang Iya, Sabah. pisang Sabah. Tapi untuk Indonesia sebagai negeri Sabah, saya lupa. Pak. Lupa ya, iya. Bahkan ada yang mengatakan ini nih adalah tempatnya kerajaan Nabi Sulaiman Iya, juga ada. Iya, ada yang begitu. Gitu kan. Dengan hadirnya beberapa candi gitu kan Tuh. di dalamnya. Bahkan ada daerah yang namanya Sleman. Sleman, ya Sleman gitu. itu. Iya. Dan hitung-hitungannya benar. Terus ada di bawah lautnya itu ternyata ada bekas roda yang besar. Iya. Ada trek tuh. Mm-mm.
menuju ke bawah laut, dan ternyata itu treknya panjang sekali gitu. Dan juga ditemukan katanya di situ tuh adalah kalau kita punya pedati gede. Iya. Nah itu tuh gede banget. Gede banget. Lebih gede dari gede. Wah, Iya. gede banget gitu. Gede ya. banget gitu tuh. Jadi rodanya tuh besar sekali dan terhampar di lautan situ gitu. Dan itu adanya di kita di Jawa. Yang saya percaya lagi sih kita adalah apa tuh namanya, ada negeri yang hilang tuh, apa namanya tuh? Atlantis. Atlantis gitu. Iya, memang luar biasa kaya sekali Nusantara ini dengan iya. dan sebagian masih menjadi misteri yang harus dikuak lah ya, dengan penelitian yang lebih dalam lagi tentunya. Iya, betul sekali. Luar Yang biasa. terbaru lagi tuh saya tuh ketemu dengan orang yang nggak nyangka lagi, Bang. Adalah apa? Dia itu adalah ketua asosiasi Muslim di UK. Yuh. Kalau di kita mungkin kayak MUI-nya lah. Iya, iya. Nah, ketua. Di mana itu? Nge-chat aja dari Facebook, Oh, dari tapi sampai datang ke Indonesia, ke ke Cirebon. Indonesia, ke Penasaran ya? Cirebon. Penasaran ya. Nemuin sosok Kang Hab. Iya, kita kok la ilaha illallah, kata saya. Ini uang, padahal dia tuh janjiannya juga kelasnya kah? Karo Ridwan Kamil. Terus karo gubernur ku marani Presiden Jokowi. Gitu. Tapi semono ku anak kunjungan berputar ke banyak tempat kan gitu tuh. Ada timnya juga kan dari pihak provinsi. Itu apa, mereka datang ke Indonesia khususnya ke Cirebon itu kan, kalau memang ada sebuah penelitian biasanya kan datang ke pemerintah setempat. Iya betul. Itu ada perjanjian, ada kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat yang disetujui oleh pusat, yaitu program English for Ulama. Jadi orang-orang ulama-ulama muda Indonesia dikirim ke sana. Oh gitu. Nah, Nah, ternyata biasanya kalau dari Pertukaran penelitian siswa itu kan gitu ya? Bukan, ada penunjukan dari pemerintah setempat, si Ani yang ditunjuk untuk mendampingi. mekanismenya melalui tes. Di sana orang yang mau mendampingi dia dites oleh pihak gubernurnya. English ulama yang mau dibawa ke sana juga dites dulu. Iya. Gitu. Nah, ini kok bisa langsung, apakah karena memang sebelumnya ada komunikasi melalui Ada Facebook komunikasi dengan Kang Hab, Iya, melalui lalu WhatsApp akhirnya. mereka meminta bahwa saya sudah punya orang nih di sini nih gitu. Oh enggak, saya enggak tidak. dibawa ke sana. Sayanya sih enggak dibawa ke sana. Iya, maksudnya mereka datang Iya. nih tentunya dengan membawa data-data lah, sehingga mereka mendapatkan izin untuk datang ke Cirebon dengan sebuah tujuan khusus gitu. Sebetulnya ketemu dengan saya tuh enggak ada di rundown-nya gitu dari pihak gubernurnya tuh. Jadi dari luar schedule itu di luar semua lah ya. schedule itu, di luar jadwal tuh. Nah, tapi si bule itunya tuh namanya Paul Salahuddin Armstrong bilang harus ketemu dengan saya. Padahal tadinya saya cerita aja, oh ente tarikohnya apa gitu. Oh, dia Naksabandi. Muslim ya? Muslim. Kan ketua asosiasi Muslim, UK. di UK. UK itu daerah mana tuh? UK itu United Kingdom. Parke Pleret. Pakai pleret dia. Iya. Wih. Weru. Weru. Iya, weru. Iya, weru. Nah itu, jadi Iya. kegugu aja gitu kayak. Ayo gumuyuk Ini ini kisah nyata loh sahabat. Iya, Ini iya. kisah nyata yang luar biasa dan beliau ini sangat luar biasa. Sayang sekali tidak ada yang mengekspos kemampuan beliau mendampingi peneliti. Kalau memang ini, kalau saya boleh mengambil kesimpulan, ini harta karun. Beliau ini harta karun Cirebon yang terpendam gitu, mutiara yang terpendam. Barangkali dengan adanya di Sound TV ini dia bukan terpendam lagi, dia terapung nantinya. Melayang ke udara. Melayang. Nah, tujuan ketua asosiasi dari UK itu ke Cirebon untuk apa, Kang? Itu untuk pertama menemui Kang Ridwan Kamil. Terus
pemantapan program English for Ulama. Terus pengen melihat, memotret sesungguhnya Muslim di Indonesia itu seperti apa, gitu kan. Dan alhamdulillah dia tertarik. Pas Pak Yahya pengen balik, pokoknya saya harus ketemu dengan Pak Ahmad Habil, undangnya Pak Habil. Paham. Harus ketemu dengan Pak Habil. Tapi ini nggak bisa, presidennya sudah nunggu, kata dia. Kata pendamping itu. Sempatkan. Saat itu sayanya memaksa dia. Saat itu sayanya lagi ngajar di Kempek. Saya bilang posisi saya ada di Kempek, Di pesantren di itu. pesantren lagi ngajar. Kempek itu pesantrennya apa? Kang Said Akil Kang ya? Said Bukan. Akil, Bukan, yang di mana ya? Pesantrennya Nyai Afwah Mumtazah, Oh, keturunannya Kiai Haji Umar. Privat Bukan, English para first. santri. pada saat Para santri. ngaji kitab ya. Bukan. Bukan. Bahasa Inggris. Bahasa Bahasa Inggris. Kita mah nggak bisa. Berarti kitabnya gitu. kitab Inggris itu sendiri ya? Oh, Iya. Gitu. Nah terus datang sampai akhirnya. Datang. Nah sekarang datang lagi di Sidoarjo tuh. Tadinya kita mau ketemuan di Sidoarjo. Ini sekarang. Sekarang baru-baru ini di Sidoarjo, cuman di Sidoarjo nggak sempat ketemu. Karena pada saat di Sidoarjo di forum dia bagus tuh forumnya tuh. Karena dia menemui beberapa meeting di sana. Saya keperkenalan juga dengan orang-orang yang ada di lingkaran NU rada atas lah gitu. Iya. Saya titipkan nama ke siapa, ke tokoh di Cirebon tapi mainnya sampai ke atas. Nih ada orang ini gini namanya, oh bagus, masukin gitu Iya. kan. Ini kesana. Akhirnya ketika datang ke sana orang sudah kenal Iya. sama dia. Sudah tidak asing lagi. Iya, nah akhirnya begitu. Akhirnya ketemu juga di Cirebon, di Sidoarjo nggak ketemu tuh. Oke. Oke, luar biasa ya. Nih Bang Bija ini sosok seorang Kang Habil ini luar biasa ya. Dengan apa ya, konsisten dia di dunia bahasa Inggrisnya sehingga ketemu dengan orang-orang yang dianggap penting Iya. mendunia itu ya. Iya. Kalau untuk saya yang wong receh sih Iya, berkah. berkah. Untuk saya. Iya. Untuk Oh, dianya luar nggak biasa. luar biasa berkah. Luar biasa, Kang. Itu Kalau sangat luar bukan biasa. rahmat dari Allah, luar biasa. tahu. Iya. Dari perjalanan Kang Hab yang luar biasa ini, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat Saung Langit? Pesan dan kesannya. Quote apa yang bisa disampaikan? Jangan pernah putus asa dari berharap kepada Allah. Iya. Ya satu itu. Itu yang utama. Hmm. Karena semuanya memang Iya. kehendaknya Allah. Allah. Tidak lepas dari kehendak Allah semua. Iya. Saya ya memilih jalan kehidupan seperti ini juga Atas kehendaknya. karena merasa bahwa dengan begitu ketergantungan kita kepada Allah akan besar. Luar biasa. Gitu aja. Alhamdulillah. Jadi, bergantung saja. Saya pengen menutup pembicaraan kita malam ini, pertemuan kita malam ini dengan dengan bahasa Inggris. Waduh. Saya pengen seperti itu. Walaupun sih nanti kita akan masih banyak kita akan gali pengalaman-pengalaman beliau ini. Next kita akan lebih luas lagi pembicaraannya. Pasti ada season berikutnya ya. Pasti, Kita ketemu pasti. dengan Apil. Apa dong? Silakan tutup dengan English first sesuai dengan Kang Hab ini. Di bapak tekan HP. Dua apa? Iya. Okay, I'd like to say thank you so much for your kind attention today. So, see you next. Gitu ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, sahabat Saung Langit semua. Sama langit.